Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut lagi materi kita, ya. Kalau minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang bernyanyi dengan tinggi rendah nada yang tepat, maka sekarang kita akan masuk ke halaman 102, yaitu menyanyikan lagu sesuai tempo, ya. Menyanyikan lagu sesuai tempo artinya menyanyikan lagu dengan kecepatan yang sesuai, ya. Nah, tadi silakan dibuka bukunya di halaman 102, Bu pena C, ya. Siapkan pensilnya juga atau bolpennya. Oke, coba kalian lihat di paragraf yang kedua, ya, paragraf yang kedua, ya. Itu kan topik kita kan menyanyikan lagu sesuai tempo, ya. Perhatikan pada paragraf yang kedua, ya. Setelah tanda seru, ya, di paragraf yang kedua, itu tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Oke. Nah, itu pengertian dari tempo. Jadi kalau ditanya tempo itu apa? Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu, ya. Itu digaris bawahin, ya, pengertian tempo. Kemudian di sampingnya, tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Jadi ketika kalian misalnya ingin menuliskan tempo pada suatu karya atau pada suatu lagu, atau misalnya kalian ingin mengetahui suatu lagu itu temponya apa, nah kalian bisa melihat bahwa biasanya tempo itu ditulis pada bagian kiri atas lagu, ya. Itu juga digaris bawahin, ya, garis bawahin. Nah, kemudian selanjutnya di sampingnya lagi, secara umum tempo dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cepat, ya, tempo cepat, sedang atau lambat, ya. Nah, tempo cepat itu biasanya disebut allegro, tempo sedang itu disebut moderato, tempo lambat disebut largo, ya. Tempo lambat disebut largo. Dan ada satu tempo lagi yang sebenarnya termasuk tempo di antara lambat dan sedang. Di antara lambat dan sedang. Jadi dia di tengah-tengah di antara lambat dan sedang. Itu ada tempo hikmat, ya, disebutnya maestoso. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan lagu ini dinyanyikan dengan tempo allegro, berarti lagunya dinyanyikan dengan tempo yang cepat. Kalau misalnya lagunya dituliskan temponya moderato, maka lagunya dinyanyikan dengan tempo yang moderato atau tempo sedang, ya. Kalau misalnya dia dituliskan tempo lagunya adalah lambat, maka kalau misalnya dituliskan largo, ya, largo, maka lagu tersebut dinyanyikan dengan lambat. Nah, di antara tempo lambat dan di antara tempo lambat dan sedang ada tempo hikmat namanya. Hikmat, ya. Itu disebut sebagai tempo maestoso, ya. Jadi sebenarnya pembagian tempo itu ada 3 secara umum, ada cepat, sedang, dan lambat, ya. Cuma nanti ada tempo yang berada di antara keduanya. Misalnya di antara tempo cepat dan tempo sedang ada tempo apa? Nah, misalnya kemudian di antara tempo lambat dan sedang itu ada tempo apa aja? Ada tempo hikmat, terus ada tempo misalnya andante, andantino, ya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya di antara tempo sedang dan cepat, misalnya ada vivace, terus ada allegro tadi, ya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi, ya. Nah, tempo itu sebenarnya banyak jenis tempo itu, ya, karena dia ujung-ujungnya diberikan sesuai ukuran waktunya. Misalnya ada tempo 50, tempo 60, 70, tempo 80, tempo 90, ya, dan lain sebagainya. Cuma secara umum tempo hanya dibagi atas 3, cepat, sedang, atau lambat, ya. Nah, itu perlu kalian hafal
kalian hafal juga sebutan-sebutannya tadi. Nah, kalau di buku kalian itu tadi ditulisnya di paragraf yang kedua, ya, paragraf kedua di baris yang ketiga, ya. Secara umum tempo dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cepat disebut allegro, sedang disebut moderato, lambat disebut largo, dan hikmat disebut maestoso. Itu juga digarisbawahin, ya. Nah, artinya gini, ketika kalian sudah memahami tentang tentang tempo, kalian sudah tahu tentang tempo itu apa, ya, kalian perlu melakukan yang namanya ketika kalian ingin menyanyikan sebuah lagu atau memainkan sebuah lagu dengan pianika, kalian penting sekali menyesuaikan lagu tersebut sesuai dengan tempo aslinya. Gitu ya. Jadi kalian perlu menyanyikan lagu tersebut dengan tempo yang sesuai dengan aslinya. Jadi kalau misalnya contoh kayak di buku kalian kan ada contoh lagu dari Sabang sampai Merauke, ya. Ya. Oke, lagu dari Sabang sampai Merauke itu kalau Bapak nggak salah itu temponya adalah moderato, ya, temponya moderato. Maka ketika kalian ingin menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, kalian harus bernyanyi dengan tempo yang moderato. Atau misalnya kalian memainkan lagu dari Sabang sampai Merauke, itu harus dengan tempo yang moderato, ya. Walaupun kalian menggunakan pianika ataupun bernyanyi, sama saja, ya. Karena gini, ketika kalian tidak menyesuaikan tempo lagunya atau kalian tidak membawakan lagu tersebut dengan sesuai tempo aslinya, maka bisa dikatakan bahwa kalian sudah kehilangan yang namanya menjiwai lagu tersebut, ya. Karena kan tiap lagu itu kenapa berbeda tempo, kenapa memiliki tempo yang berbeda-beda, dikarenakan nanti akan ada yang namanya beda penghayatan, ya, beda. Kalau kalian misalnya gini, dari Sabang sampai Merauke yang tadinya temponya adalah sedang, ya. Kalau misalnya kalian nyanyikan lambat, misalnya Bapak contohkan seperti ini. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Kurang enak, ya kan? Kurang enak karena pada dasarnya lagu tersebut diciptakan memang dengan tempo yang moderato atau tempo sedang. Jadi ketika kalian membawakan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan tempo cepat, dengan tempo yang lambat, penghayatannya kurang, makna lagunya kurang, ya. Begitu juga seandainya kalian menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan tempo yang cepat. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau yang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Contoh misalnya gitu. Tetap aja kehilangan yang namanya rasa dari lagu itu. Ya, makna dari lagu itu nggak akan tersampaikan dengan kedua tempo itu. Karena memang pada dasarnya lagu itu diciptakan dengan tempo yang moderato. Kecuali kalau misalnya kalian menyanyikan ketika kalian menyanyikan temponya sudah sesuai, ya. Dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan tempo yang moderato. Kalian nyanyikan dengan moderato juga dengan tempo sedang. Dari Sabang sampai Merauke berjejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Kan lebih enak, ya, dibandingkan yang lain, ya. Jadi itu yang maksud tadi, setiap musisi atau setiap orang yang bermain musik itu pasti membawakan satu lagu dari seseorang atau satu lagu dari komposer atau seorang pencipta lagu, itu pasti berusaha menyesuaikan dengan tempo yang sebenarnya. Itu semua musisi pasti, kecuali misalnya di aransemen ulang sama seseorang. Nah, misalnya ada lagu ini kemudian di aransemen ulang, benar-benar beda, ya, beda mengcover dengan mengaransemen, ya. Kalau mengcover ya kalian sama persis, kalau mengaransemen kalian ubah struktur lagunya. Kalau kalian misalnya mengaransemen, nah bisa jadi dengan tempo yang lambat atau dengan tempo yang cepat lagu tersebut tersampaikan maknanya, bisa jadi, ya. Kalau kalian mengkomposisi mengaransemennya itu dengan komposisi yang benar, ya, seperti itu,
ya. Tapi pada dasarnya kalian harus pahami, ketika kalian ingin menyanyikan sebuah lagu, memainkan sebuah lagu, usahakanlah menyesuaikan dengan tempo yang sebenarnya. Jangan diubah-ubah temponya. Ya. Itu yang Bapak perlu kalian pahamin ya. Jadi menyanyi lagu sesuai tempo itu sangat penting ya, menyesuaikan tempo kita dengan lagu yang sebenarnya itu sangat penting supaya kita tidak gagal di dalam memaknai lagu tersebut ya, supaya makna lagunya tidak berubah. Contoh tadi kayak misalnya dari Sabang sampai Merauke, kalau misalnya nyanyikan lambat ya jadi nggak enak, maknanya pun nggak dapat. Sama halnya dengan kalian misalnya dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke itu dengan tempo yang cepat. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau sang menyambung menjadi satu. Kan kalian nggak dapat ya kan? Kalian pasti merasa kayak ya kurang enak ya. Tapi kalau misalnya kalian menyanyikan dengan tempo yang sesuai, karena lagunya moderato, kalian nyanyikan moderato dari Sabang sampai Merauke berjejar pulau-pulau, ya jadi enak ya. Jadi sesuai, berusahalah dari sekarang ketika kalian ingin mempelajari sebuah lagu, usahakan menyesuaikan sesuai tempo yang asli ya. Temponya disesuaikan dengan tempo yang sebenarnya. Kalau lagunya lambat ya kalian mainkan dengan lambat, kalian nyanyikan dengan lambat. Kalau misal tempo yang cepat, kalian mainkan dengan cepat, kalian nyanyikan dengan cepat. Kalau misal tempo sedang, ya nyanyikan dengan tempo yang sedang atau mainkan dengan tempo yang sedang ya, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan menyanyikan lagu sesuai tempo ya. Itu sangat penting dalam bermain musik ya, dan itu dilakukan oleh semua musisi yang ada ya. Oke. Nah, selanjutnya silakan buka di halaman 107 ya. Di halaman 107 itu materinya adalah menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Nah, sebelumnya juga kita sudah bahas tentang tinggi rendahnya nada, kemudian ada juga dengan nada yang tepat ya, nadanya tepat ya. Nah, silakan digarisbawahin pada paragraf yang pertama ya, bagian belakangnya. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan nada dan tempo. Nah, oke. Ya, karena apa? Karena emang itu unsur paling utama yang penting diketahui seorang penyanyi atau misalnya seorang musisi ya. Oke. Nah, kemudian di sampingnya itu ada lagi pengertian tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Itu digarisbawahin aja. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Itu digarisbawahin juga. Jadi itu ada dua pengertian tempo dan pengertian dari nada. Itu kalian garis bawahin ya. Di sampingnya lagi selanjutnya, nada dibagi menjadi nada tinggi dan nada rendah. Sudah kita bahas minggu kemarin, jadi kalian sudah paham mana nada tinggi, mana nada yang rendah ya. Oke, nah sekarang kita bahas bagaimana menyanyi lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Nah, contoh misalnya di buku kalian kan itu ada lagu Suwe Ora Jamu ya. Suwe Ora Jamu itu lagu dari daerah Jawa ya. Itu penciptanya adalah El Manik. Terus temponya adalah moderato. Berarti lagunya sedang ya kan. Biramanya 4/4 ya. Oke. Nah, jadi ketika kita ingin menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat, terlebih dahulu kan kita berlatihan dulu ya. Nggak apa-apa kalian latihannya dengan tempo yang lambat. Mi fa sol sol mi fa sol mi fa fa sol mi fa sol si do si la fa mi do. Kalian boleh latihan dengan tempo yang lambat, is okay. Tapi ketika kalian ingin membawakan lagu tersebut, ketika kalian ingin ditunjukkan kepada seseorang atau menunjukkan kepada orang banyak, berusahalah menyanyikan lagunya dengan nada yang tepat dan tempo yang tepat ya.
kecuali kalau kalian ingin belajar. Kalau kalian ingin tahap pembelajarannya dalam tahap mempelajari, it's okay dengan, nggak apa-apa dengan tempo yang lambat. Tapi ketika kalian mulai menunjukkannya atau menampilkannya kepada seseorang ataupun kepada orang banyak, kalian perlu menyanyikan lagu dengan nada yang tepat dan tempo yang tepat. Nah, tadi dengan tempo yang tepat kalian sudah paham. Dengan tinggi dan rendah nada kalian sudah paham. Nah, sekarang dengan nada yang tepat maksudnya apa? Nah, dengan nada yang tepat itu artinya, contoh kan di buku kalian itu nadanya mi fa sol, sol mi fa sol. Ya, kan harusnya gitu ya. Jangan misalnya kalian ubah nadanya jadi re mi fa fa mi atau ke apa segala macam, kalian ubahlah gitu. Yang harusnya mi fa sol, sol mi fa sol ya, mi fa sol mi fa sol. Kalian ubah nadanya menjadi misalnya re mi fa fa mi re do misalnya. Kan itu otomatis sudah berubah nadanya. Nah, nadanya sudah berubah artinya kalian sudah tidak menyanyikan lagu tersebut dengan nada yang tepat. Bahkan bisa jadi lagunya akan berubah warnanya, rasanya akan berubah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya ketika kita ingin menyanyikan sebuah lagu, apalagi itu ciptaan orang ya, ciptaan seseorang, itu perlu dengan nada yang tepat. Nyanyikan dengan sesuai nada yang sudah ditulis oleh mereka ya, jangan diubah-ubah. Kecuali balik lagi ketika kalian mengaransemen. Kalau misalnya kalian mengaransemen dan punya izin dari penciptanya bilang ya udah kalian boleh aransemen, ya udah silahkan kalian aransemen dengan tempo yang berbeda atau mungkin dengan nada yang berbeda juga ya, walaupun nggak semuanya diubah gitu ya. Nah, itu oke, nggak masalah ya. Kalian bisa beda-bedakan nadanya dengan yang asli, nggak masalah kalau mengaransemen. Tapi itu kan harus punya izin khusus dari pencipta lagunya ya, gitu. Tapi ini kan kita nggak usah jauh-jauh ke situ. Kita sekarang hanya di tahap ketika kita ingin menyanyikan lagu atau membawakan sebuah lagu ya. Kita ingin menyanyikan sebuah lagu atau membawakan sebuah lagu dan hanya untuk ditonton orang banyak misalnya, ya wajib dengan nada yang tepat dan tempo yang tepat ya. Kalau misalnya nadanya adalah mi fa sol mi fa sol, ya kalian harus nyanyikan mi fa sol mi fa sol. Jangan diubah menjadi do re mi fa dan sebagainya. Jangan dirubah-ubah nadanya, karena nanti akan menyebabkan lagunya jadi berbeda dengan yang aslinya ya. Jadi seperti itu ya, mi fa sol mi fa sol ya. Ya udah seperti itu aja. Kalian jangan diubah nadanya jangan diubah. Jangan diubah jadi re mi do re mi fa mi re do. Itu kan udah beda lagu jadinya ya kan. Nah, itu artinya menyanyi lagu dengan nada yang tepat. Nah, setelah kita mempelajari nadanya dengan tepat, nah kita latihan dengan nada yang tepat. Nah, tahap selanjutnya adalah berlatih dengan tempo yang tepat. Di lagu Suwe Ora Jamu itu temponya adalah moderato. Kalau misalnya kalian ubah lagunya menjadi lambat, kalian bawakan ditonton, sementara kan orang kan tahu nih, orang-orang banyak kan tahu temponya adalah sedang misalnya. Tapi ketika kalian membawakannya kepada untuk ditonton orang-orang, kalian bawakan lagu tersebut untuk ditonton orang, di mana orang-orang tersebut tahu lagu Suwe Ora Jamu itu adalah temponya moderato, tapi kalian membawakan lagu tersebut dengan tempo yang lambat, ya pasti nggak akan enak. Contoh misalnya gini, ini dengan tempo yang lambat, Bapak coba nyanyikan mi fa sol sol mi fa sol mi fa fa sol mi fa sol si do do si la fa mi do. Kan itu kan udah beda rasa kan. Nah, coba kalian bayangkan kalian bernyanyi dengan tempo yang seperti itu, lambat seperti itu. Nah, kan makna lagunya
pasti kalian sendiri juga merasakan bahwa lagunya itu aneh, ya, makna lagunya pun tidak tersampaikan dengan benar. Nah, dengan tempo yang cepat, ya, yang kita coba bawakan lagu Sue Ora Jamu dengan tempo yang cepat. Mi fa sol sol mi fa sol mi fa fa sol mi fa sol si si la la fa mi do. Ayo, gimana? Menurut kalian bagaimana? Kurang enak kan? Ya, kurang enak karena pada dasarnya lagu Sue Ora Jamu itu dibawakan dengan tempo yang sedang. Mi fa sol sol mi fa sol mi fa sol mi fa sol si do si la la fa mi do. Ya, contoh gitu. Sue ora jamu godong telah, suwera ketemu temu pisan gawe gelah. Nah, dengan tempo yang lambat kalian bisa menikmati lagu yang dengan tempo yang sedang kalian bisa menikmati lagu tersebut karena emang pada dasarnya lagunya diciptakan dengan tempo yang sedang, ya. Kalau lambat dia tidak akan enak, kalau dia cepat pun tidak akan enak karena emang dalam menciptakan sebuah lagu itu dipikirkan tentang temponya harus bagaimana, nadanya bagaimana, aransemennya harus bagaimana. Jadi ketika misalnya kita membuat sebuah lagu itu semua dipikirkan. Jadi kalau misalnya kita ada buat lagu temponya moderato, ya harusnya orang-orang juga harus menyanyikan dengan moderato supaya lagunya enak. Kalau misalnya dinyanyikan dengan tempo selain moderato, ya tidak akan enak, ya. Maka itu perlu, ya. Jadi kalian harus pahami dulu tentang tadi tinggi rendahnya nada, kalian pahami tentang tempo, kalian pahami tentang nada. Nadanya jangan dirubah-ubah supaya kalian bisa bernyanyi dengan enak. Kemudian temponya juga jangan dirubah-ubah temponya. Kalau temponya moderato, biarkan moderato. Bernyanyilah dengan tempo yang moderato. Kalau misal tempo allegro cepat, ya silakan bernyanyi dengan tempo yang cepat. Jangan dirubah-ubah karena akan merusak yang namanya makna lagu tersebut dan bahkan bisa terasa lucu rasanya lagunya tiba-tiba digituin. Yang tadinya lagunya lambat malah cepat banget dinyanyiin. Kan jadi kurang enak jadinya, ya. Nah, itu yang penting harus kalian pahamin, ya, tentang menyanyikan lagu dengan nada tinggi rendahnya nada atau tempo yang tepat. Ya. Itu, ya. Itu contohnya Sue Ora Jamu yang di buku. Oke, kira-kira itu, ya, yang perlu materi kita hari ini dulu. Ya. Contohnya kalau misalnya kalian ada yang bingung atau misalnya kurang paham, ya silakan kalian tanyakan ke Bapak kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Kalau misalnya kalian masih kurang paham, kalian bisa putar kembali video ini, ya, ulang kembali video ini supaya kalian dapat mengerti. Karena kan ada orang yang belajar 1 kali belum bisa, 2 kali, 3 kali baru bisa gitu, ya. Jadi silakan diulang-ulang lagi videonya jika memang kalian masih kurang paham, ya. Karena kan ini videonya bisa kalian putar kapanpun, dimanapun, dan berapa kali pun kalian bisa putar sebanyak semau kalian. Jadi silakan diputar ulang lagi kalau misalnya kalian belum ngerti, ya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan yang penting ke Bapak ingin kalian tanyakan, silakan tanya Bapak langsung, japri Bapak langsung, oke? Ya. Baik, sampai di sini dulu materi kita tentang bernyanyi dengan nada dan tinggi rendah nada kemudian tempo yang tepat, ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi, ya. Baik, sampai di sini, sampai ketemu minggu depan.